Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera. Apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat ya, selalu dalam keadaan sehat, bahagia gitu ya. Baik, sekarang kita akan mulai dengan proses pembelajaran kita hari ini. Kita awali dengan doa ya. Bapak akan pimpin doa langsung. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas hari yang baru dan kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami. Semoga kami senantiasa selalu dalam lindungan dan berkat-Mu, terutama dalam proses pembelajaran ini, agar apa yang kami pelajari hari ini sungguh-sungguh menjadi pengetahuan yang baik bagi kami, terutama dalam setiap kebersamaan kami di tengah-tengah masyarakat dan di dalam gereja. Namamu kami muliakan yang hidup dan berkuasa kini sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak, kita hari ini akan berbicara tentang memahami kekasan agama-agama di Indonesia. Ya, saya akan share screen dulu ya. Saya akan share screen dulu. Oke, sudah kelihatan belum? Oh ya, baik. Ada berapa agama yang ada di tempat kita di Indonesia? Ada yang tahu? Ada berapa agama? Oh, ada enam. Apa saja? Pertama, agama Islam. Yang kedua, agama Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, Katolik, Konghucu, ya. Nah, jadi dalam pembelajaran kali ini kita akan memahami kekhasan agama-agama yang ada di Indonesia. Ya, terlebih khusus ada satu, dua, tiga, empat, lima agama ini ya. Lima agama ini yang kita akan dalami, kita akan lihat apa yang menjadi ajaran pokoknya, apa yang menjadi kitab sucinya, itu ya. Ini kita tidak secara mendalam mendalami agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, dan Konghucu, tetapi kita secara garis besar ya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melihat nih agama Islam ya. Oke. Nah, agama Islam. Islam itu artinya apa? Artinya damai sejahtera, ya. Tuh, penuh damai, penuh sukacita, ya. Nah, itu yang menjadi ajaran mereka, ajaran Islam. Nah, sumber ajaran Islam itu dari kitab suci. Ada yang tahu apa kitab suci agama Islam? Kitab sucinya adalah Al-Quran. Kemudian ada hadits. Apa hadits? Hadits itu adalah kumpulan sabda, ajaran, dan kebiasaan-kebiasaan Nabi Muhammad. Nah, lalu ada syahdat. Kita mendengar istilah la ilaha illallah. Ya, tiada Tuhan selain Allah. Gitu ya. Lalu di Islam juga memiliki 5 hal yang disebut dengan 5 rukun Islam. Apa saja? Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mendirikan syahadat wajib 5 waktu. Berpuasa pada bulan Ramadan. Membayar zakat. Menunaikan ibadah haji bagi mereka yang mampu. Ya. Nah, itu. Itu Islam. Ya, jadi secara garis besarnya saja ya. Kemudian agama Hindu.
agama Hindu. Agama Hindu itu eh, Sang Sekerta, Sindu. Ya. Dalam satu filsafat Hindu, Adiwiyeta Vedanta, dikatakan bahwa Tuhan itu Maha Esa, tiada duanya. Namun Hindu percaya juga pada dewa-dewi yang kedudukannya tidak setinggi Tuhan atau Brahman. Brahman itu disebut sebagai satu-satunya kekuatan dan menjadi sumber dari segala yang ada, yang memanifestasikan dirinya kepada manusia dalam beragam bentuk. Maka ada istilah reinkarnasi ya. Nah, ada 5 kepercayaan Hindu ya. Yang pertama percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dan segala aspeknya. Yang kedua, percaya dengan adanya jiwa dan dalam setiap makhluk. Yang berikutnya, percaya dengan adanya hukum sebab akibat dalam setiap perbuatan. Yang berikutnya, percaya dengan adanya proses kelahiran kembali yang disebut tadi, Bapak sebut tadi dengan reinkarnasi. Lalu percaya bahwa kebahagiaan tertinggi merupakan tujuan akhir manusia yang disebut dengan moksa. Ya. Kitab suci agama Hindu itu adalah Weda, Upanishad, Ra, Agama, Purana, dan dua Itihasa, Epos, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Jadi kitab sucinya adalah Weda. Berikutnya agama Buddha. Siapa pendiri agama Buddha? Ada yang tahu? Pendirinya adalah Siddhartha Gautama. Apa inti ajarannya? Inti ajarannya adalah Catur Arya Satya. 4 kesunyataan atau kebenaran mulia. Yang pertama, hidup adalah penderitaan. Oh, hidup adalah penderitaan. Ya, karena segala sesuatu itu yang terjadi dalam diri mereka itu bisa mendatangkan penderitaan. Terjadi dalam diri kita itu bisa mendatangkan penderitaan. Yang kedua, penderitaan disebabkan manusia memiliki keinginan dan nafsu. Kenapa manusia menderita? Manusia menderita itu karena nafsu menurut mereka. Karena keinginan. Keinginan yang bermacam-macam. Yang berikut, penderita dapat dilenyapkan melalui moksa dan mencapai nirwana, kebahagiaan, dengan membuang segala keinginan dan nafsu. Jadi, kalau orang bisa bersatu dengan Tuhan itu tadi, mencapai kebahagiaan kalau dia mampu membuang keinginan dan nafsunya. Lalu yang berikut adalah jalan dapat masuk ke dalam nirwana adalah 8 jalan utama. Nah, itu. Lalu kitab mereka, kitab suci Buddha itu adalah kitab Tripitaka. Tempat ibadahnya disebut vihara. Oke ya. Lalu sekarang saudara kita adalah Kristen Protestan. Nah, pencetus Protestantisme muncul dari akibat reaksi Martin Luther, ya, yang tidak ditanggapi dengan baik oleh Vatikan pada tahun 1517. Ya, ada 95 dalil dalam suratnya yang menentang protes terhadap aturan Vatikan yang tidak bijaksana, misalnya menjual sakramen untuk pembangunan gereja, juga refleksi imannya jika tidak sesuai dengan ajaran iman resmi Gereja Katolik dan Ortodok. Dia selalu kemudian dia di ekskomunikasi. Apa di ekskomunikasi? Di ekskomunikasi artinya dia dikeluarkan gitu ya. Ajarannya dianggap sesat. Ajaran sesat itu disebut heresi. Ya. Nah, ada 3 dasar teologis dari ajaran Martin Luther itu sendiri. Yang pertama sola gratia. Ya, gratia, rahmat. Hanya rahmatlah semata yang dapat menyelamatkan manusia. Lalu yang kedua sola scriptura. Scriptura, skrip, naskah.
hanya kitab suci sebagai sumber ajaran iman yang menyelamatkan. Maka mereka kalau ke gereja itu selalu membawa kitab suci. Mereka penekanannya lebih kepada sabda. Nah, kalau kita kan berbeda, kita lebih kepada sabda dan ekaristi. Lalu yang berikut, yang ketiga, dasar teologis ajaran Martin Luther itu adalah sola fide. Fide, ya, fides, iman. Hanya imanlah yang membuat seseorang bisa masuk surga. Nah, itu. Apa ciri-ciri Kristen Protestan? Yang pertama, gereja diadakan oleh rahmat Tuhan, dipilih, sabda, sakramen, dan anugerah iman. Kitab suci satu-satunya sumber ajaran dan susunan gereja. Ya, maka tadi itu sola scriptura. Pembenaran orang dari semula sampai selesai semata-mata itu karena rahmat ilahi yang disebut dengan sola gratia. Ya. Sabda ilahi adalah satu-satunya sarana rahmat yang dapat berbentuk Alkitab, khotbah, sakramen, pembicaraan rohani. Itu sabda ilahi. Kemudian imamat umum, semua orang beriman saja yang diakui sehingga pendeta dan awam hanya berbeda menurut fungsi saja tanpa perbedaan rohani secara eksistensial. Nah, itu yang membedakan mereka ya. Nah, lalu apa perbedaan antara eh, pokok-pokok perbedaan di Katolik dan Protestan? Nah, kalau kita Katolik itu tekanannya kepada sakramen. Ya, sakramen itu tanda yang kelihatan dari karya Allah. Kalau ke saudara kita yang Protestan itu penekanannya kepada sabda pewartaan. Maka dari pewartaan itu segi-segi misteri keselamatan itu ada di dalam pewartaan. Lalu kita Katolik itu lebih ke kultis yang mementingkan kurban ekaristi. Jadi kurban ekaristi lah yang menjadi puncak perayaan iman dalam gereja Katolik. Sementara saudara kita yang Protestan itu lebih ke propertis yang berpusat pada sabda pewartaan tadi itu. Lalu yang berikut, hubungan dengan gereja menentukan hubungan dengan Kristus. Sedangkan mereka di saudara kita yang Protestan itu hubungan dengan Kristus menentukan hubungan dengan gereja. Berikutnya perbedaan lain, gereja secara hakiki bersifat hierarkis. Ya, kita ada hierarki. Tadi hierarki itu siapa saja? Diakon, imam, dan uskup. Itu yang disebutkan hierarki. Nah, lalu eh, segala pelayanan gerejawi adalah ciptaan manusia. Ya, jadi itu menurut mereka. Kitab suci dibaca dan dipahami di bawah pimpinan hierarki. Sedangkan punya saudara kita yang Kristen, Protestan, setiap orang percaya mengartikan kitab suci. Jadi semua bisa menafsirkan kitab suci. Sementara kita di Katolik itu sangat terbatas. Hanya kaum hierarki saja yang boleh menafsirkan dan memberikan pengajaran tentang kitab suci. Ya. Nah, lalu perbedaan lain adalah jumlah kitab suci. Kalau kita Katolik itu ada 74. Itu jumlahnya termasuk Deuterokanonika. Sedangkan saudara kita yang Protestan itu jumlah kitab sucinya hanya 26. Hanya 66. Tidak termasuk Deuterokanonika. Kemudian kita penekanannya kepada 7 sakramen. Ya, ingat ya 7 sakramen. Sedangkan saudara kita yang Kristen Protestan itu hanya menekankan 2 sakramen, yaitu sakramen baptis dan perjamuan. Lalu kita Katolik itu ada deposi kepada para kudus. Ya, ingat deposi kepada Bunda Maria, deposi kepada sakramen Maha Kudus, deposi kepada Santo dan Santa gitu ya. Nah, sedangkan di saudara kita yang Protestan itu tidak menerima deposi kepada para kudus gitu ya. Nah, itu ya. Oke, ya. Baik, anak-anak, sampai di sini ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada pertanyaan,
Eh, Bapak sudahi ya. Ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak, maka dari proses pembelajaran ini kita dapat mengetahui eh, setidak-tidaknya mengetahui beberapa agama yang ada di Indonesia. Ya, itu tadi kita melihat apa yang menjadi ajarannya, siapa tokohnya, apa yang menjadi kitab sucinya, ajaran-ajaran pentingnya sudah apa saja, dan itu yang kita pelajari tadi. Baik, demikian ya. Selanjutnya kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami selama proses pembelajaran tadi. Semoga pembelajaran tadi sungguh menjadi sumber pengetahuan yang baik bagi kami, terutama dalam kebersamaan kami di tengah-tengah masyarakat dalam satu kebenekaan. Tuhan, terima kasih kami hendak keluar dari ruang Zoom ini. Sertailah kami, bantulah kami, agar kami dimampukan untuk melanjutkan segala tugas-tugas yang kau percayakan kepada kami. Namamu kami muliakan yang hidup dan berkuasa kini sepanjang segala masa. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya anak-anak. Semuanya hebat, sehat, kuat. Kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dadah, bye-bye.